Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal hadirin, para guru-guru, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mista Sohanda, dan guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syatibi SH, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ahbab Ahbash, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masilla LCM MPD, orang tua kita Bapak Haji Wardi Murdani, dan juga para pendengar setia Radio Taqwa 1368 AM Ramah Berbudaya, para hadirin jamaah mu'takifin, para santri, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini sudah hari yang keberapa ini? Ke-25. Berarti lebaran berapa hari lagi? Pengen lama-lama di sini apa pengen cepat pulang? Pengen pulang ya? Pengen dapat syafaat dari Allah, pengen dapat pertolongan. Di sini diam-diam, jangan kemana-mana. Para hadirin sekalian, di dalam hadis Rasulullah menyatakan as-siyamu wal qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Al-Quran, keduanya memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Di masjid ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, dua-duanya kita lakukan, sambil berpuasa, sambil juga membaca Al-Quran. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Kemudian juga ada satu doa, dan doa ini dibaca oleh kebanyakan ulama, termasuk guru kita al-maghfurlah Pak Kiai Haji Nur Ali. Doa yang dibaca setelah kita membaca Al-Quran. Biasanya zaman al-maghfurlah dulu beriktikaf, karena saya sempat ikut 2 kali. Posisi saya masih kelas 3 atau kelas 2 sanawiyah waktu itu. Jadi setiap kita mau selesai baca Al-Quran, ditutup dengan doa, dan doa ini selalu dibaca oleh beliau. Coba saya mau dengar nih, santri sekarang bisa nggak baca doa itu? Coba. Nah, saya catat doanya nih. Allahumma waj'alhu lana wa nura
Allahumma minhuma wa 'allimna warzuqna al-laili fan-nahar waj'alhu lana Ini doa kandungannya luar biasa. Makanya supaya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Al-Quran, yang kita minta setelah kita membaca, ya Allah jadikan Quran ini imam. Nanti pas di yaumil qiyamah kita ditanya, siapa imam kamu? Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai nur, cahaya. Saat kita berada di alam kubur, hanya seperti itu kondisinya, kita sedang gelap gulita. Saat kita nanti berada di padang mahsyar yang tidak ada pertolongan, maka dengan Quran yang kita baca, ini akan menjadi nur buat kamu. Kemudian dia menjadi hudan, petunjuk, menjadi rahmah, bahkan menjadi pengingat ketika kita lupa, dan dia akan mengajarkan ketika kita dalam kebodohan. Yang terpenting lagi di penghujung doa ini, waj'alhu lana hujjatan, dia akan menjadi pembela saat kita nanti di akhirat diadili, ditimbang mana nilai kebaikan dan keburukan kita, mana nilai pahala dan dosa kita. Al-Quran menjadi hujjatan, menjadi pembela di yaumil qiyamah. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan dua orang yang akan bisa memberikan syafaat berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, orang itu akan diberikan syafaat dari Al-Quran bagi orang yang membacanya. Di kesempatan iktikaf ini, kegiatan inti kita selain yang lain yaitu membaca Al-Quran. Dan timing waktu membaca Al-Quran yang diberikan oleh panitia iktikaf itu begitu banyak, begitu panjang, mulai dari pagi sampai zuhur, dari asar sampai maghrib, dari habis taraweh sampai jam 11. Maka siapa yang paling banyak membacanya, maka dia nanti akan berhak mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Karena itu jangan malas-malas ini. Kadang-kadang diparanin sama panitia yang nggak baca Al-Quran, ya. Padahal sini sudah jelas kata Rasulullah dalam hadisnya, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Dilanjutkan dalam hadis ini lebih khusus lagi, kata Rasulullah, Iqra'u Az-Zahrawin surat Al-Baqarah wa surat Al-Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani. Kata Rasulullah, baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran, karena kedua surah itu nanti akan menjadi awan yang akan memberikan rasa adem kita buat orang yang membacanya. Jadi kalau pengen dilindungi nanti di yaumil qiyamah dan kita merasa adem dengan panasnya terik matahari yang satu jengkal dari kepala kita, tapi dengan Quran yang kita baca dengan momen iktikaf ini, dia akan menjadi awan di yaumil qiyamah kelak nanti. Dan ini keberuntungan
buat orang-orang yang diberikan kesempatan beriktikaf, di mana di 10 terakhir ini banyak orang yang tidak back to mosque, ya, tidak datang lagi ke masjid, tapi banyak orang meramaikan mal-mal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang bisa memberikan syafaat, ini buat anak-anak semua nih ya. Anak-anak saya tanya, anak-anak punya orang tua, punya ibu, punya bapak, sayang sama orang tuanya, pengen orang tuanya masuk surga, pengen orang tuanya bersama-sama dengan kita di surga? Kuncinya baca Al-Quran. Dimana kata Rasulullah dalam hadisnya, man qara'al Qur'an wa amila ma fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Ini luar biasa nih hadisnya nih. Siapa orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkannya, dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari yaumil kiamah nanti, dan mahkota itu akan bersinar jauh lebih terang daripada sinarnya matahari. Ini nasihat banget buat kita semua, karena kita punya orang tua dan anak-anak merupakan kebanggaan orang tua, dan kita pengen berada di dalam surga bersama-sama dengan kedua orang tua kita. Bahkan kita sebagai anak akan bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kalau anaknya rajin dan bisa membaca Al-Quran. Makanya alhamdulillah di At-Taqwa kelas 3 sanawiyah, kelas 3 aliyah diwajibkan untuk beriktikaf. Saya ingat banget dulu Abuya pernah pesan seperti ini, kalau anak lo pengen bisa baca Al-Quran, lo kandangin aja iktikaf. Ilokan itu bocah 10 hari kagak lancar tuh lidahnya baca Quran. Itu pesan beliau dulu. Maka alhamdulillah, walaupun anak saya banyak tidurnya ya, ya, tetapi ini adalah sebuah kebanggaan ketika kita menginginkan bahwa anak-anak kita menjadi orang yang akan memberikan syafaat, karena kita nggak tahu siapakah yang masuk surga duluan, apakah orang tuanya yang di surga atau anaknya yang di surga. Ketika anaknya di surga dicari orang tuanya nggak ada, ternyata orang tuanya ada di neraka, maka si anak itu akan punya hak untuk memberikan syafaat kalau si anaknya rajin membaca Al-Quran. Nah, karena itu di momen itikaf ini, sudah berapa hari lagi kita mau pulang? 5 hari lagi. Ayo raih, biar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.